Salam teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membagikan presentasi saya tentang psikologi forensik. Nah, sebelum kita memulai dengan materinya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Valensiana Lila Longga. Biasa disapa Lensi. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan psikologi. Lebih tepatnya lagi teman-teman, saya dari kampus Universitas Nusa Cendana teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja masuk pada materinya ya. Jadi psikologi forensik. Nah, menyebut dua kata ini pasti teman-teman menimbulkan berbagai pertanyaan, seperti apa sih pengertian dari psikologi forensik? Terus yang kedua, bagaimana sih peran psikologi forensik dalam negara kita ini? Terus yang ketiga, pasti teman-teman juga menanyakan, bagaimana sih cara untuk menjadi seorang psikologi forensik? Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan ini dan saya akan menjelaskannya secara baik. Nah, bukan hanya saja 3 pertanyaan, di sini saya akan juga menjelaskan dan menambahkan tentang psikologi forensik. Oke teman-teman, yang pertama tentang pengertian psikologi forensik. Nah, psikologi forensik itu adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, efektif, dan perilaku terhadap proses hukum teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang kedua itu tentang peran psikologi dalam negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia teman-teman. Nah, menurut kode etik psikologi dan para pakar ahli psikologi, psikologi forensik itu merupakan bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya pada peradilan pidana teman-teman. Jadi pada layanan psikologi dalam sistem hukum ini, psikologi forensik itu biasanya melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum serta melakukan riset dan layanan pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi teman-teman. Nah, dalam membantu proses penyelidikan, psikologi forensik itu biasanya memiliki tugas yaitu melakukan otopsi psikologi, wawancara investigasi perilaku, wawancara para saksi, dan melakukan criminal profiling atau mencari gambaran perilaku dan profil pelaku teman-teman. Nah, dalam psikologi forensik ini kita ingin bahwa klien kita bisa menjadi lebih baik teman-teman, dan klien psikologi forensik sebenarnya adalah keadilan teman-teman. Nah, bukan berpihak kepada siapa yang membayar, tetapi pada pengungkapan suatu berdasarkan kebenaran teman-teman. Hal ini yang membuat profesi psikologi forensik berbeda dengan yang lain. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang ketiga, pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang psikologi forensik. Nah, di sini ada 5 cara dari saya untuk menjadi seorang psikologi forensik itu. Yang pertama itu mendapat gelar sarjana teman-teman. Nah, untuk menjadi seorang psikologi forensik, titik awalnya biasanya mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi atau universitas yang terakreditasinya penuh teman-teman. Oke, yang kedua itu harus memperoleh gelar magister psikologi teman-teman. Sebagian besar program gelar doktor dalam psikologi memang memiliki program psikolog forensik tertentu. Oleh karena itu, untuk menambah pengetahuan khusus mereka, kebanyakan mahasiswa mengambil gelar master dalam bidang psikologi forensik teman-teman. Terus yang ketiga itu dia harus memperoleh gelar manajer hukum teman-teman. Itu meraih gelar sarjana hukum ini tidak wajib teman-teman, tapi itu sudah menjadi pilihan, siapa yang mau masuk di situ juga bisa teman-teman. Yang keempat itu teman-teman, itu wajib harus mendapatkan gelar doktor psikologi teman-teman. Terus yang terakhir itu juga wajib teman-teman, dia harus mendapatkan lisensi dari negara, itu wajib. Oke teman-teman, saya sudah menjawab semua 3 pertanyaan yang diberikan tadi. Nah, sekarang saya akan menambahkan tentang psikologi forensik teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan
tentang ilmu kedokteran psikologi forensik, teman-teman. Ilmu kedokteran forensik ini disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau jurisprudensi medis, teman-teman. Nah, ini juga dia merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, di mana peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap dokter, baik dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinis, untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bila mana diminta oleh polisi penyelidik, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa penjelasan saya hari ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Sangat diharapkan semoga penjelasan saya hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang mendengarkan. Oke, mohon maaf ya jika ada kata atau kalimat yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi.